Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang. Untuk memberikan apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Artinya, jika kamu tidak menolongnya, Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Nabi Muhammad SAW, dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih wa qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Artinya, apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Wallahu a'lam. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah sekalian santri yang hadir pada malam istiqomah kita pada malam hari ini. Orang-orang beriman kepada Allah akan Allah kokoh dan kukuhkan hatinya menjadi orang-orang yang tulus berjuang di jalan Allah, orang-orang yang sangat lurus dan menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu menolong orang-orang beriman tersebut menjadi orang-orang yang selalu dalam keadaan terbaik, selalu dalam keadaan terbaik dalam kehidupan mereka, dalam ibadah dan amal soleh mereka. Ini ada satu kalimat penting yang perlu kita fahami, yaitu ayat 40, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa anzalallahu sakinatahu 'alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarauha.
Allah telah memberikan kepada Nabi SAW beserta rekannya, saudaranya, beserta sahabat terbaiknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketenangan dan bantuan juga pertolongan dari sesuatu yang tidak terlihat, tidak nampak. Ingat, kita selalu dikawal kanan kiri kita oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang beriman. Ya. Untuk apa? Menolong mereka. Memberikan pada mereka pemahaman. Makanya perlu kepekaan. Nah, kepekaan itu bisa kita raih jika kita menjaga diri kita, pandangan mata kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita dari maksiat kepada Allah dijaga. Yang tidak perlu dilakukan ditinggalkan saja. Yang maksiat merugikan ditinggalkan. Yang merugikan kehidupan kita tinggalkan. Yang menguntungkan ambil. Jadikan manfaat buat dirimu dan keluargamu. Ini penting wahai anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sama orang beriman dengan orang kafir, nggak sama. Orang beriman dengan orang munafik nggak sama. Orang beriman dengan orang ingkar kepada Allah nggak sama. Orang beriman dengan orang yang tidak mau mendengarkan peringatan-peringatan tidak sama. Berbeda. Pak, perhatikan Az-Zumar itu. A'udzu minasyaitonir rajim. Amman huwa qanitu ana an-laili sajidan wa qa'iman yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah orang musyrik yang telah lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan tak bersujud berdiri takut pada azab akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya? Apakah sama? Enggak sama. Ya, orang yang rukuk dan sujud mengharapkan rahmat daripada Allah, dia akan beruntung, dia akan dijaga oleh Allah, dia akan diluruskan jika dia terbelok. Jika dia lupa, jika dia lalai, Allah akan sentil dia dengan sentilan yang lembut, diperingatkan dengan cara yang baik. Ya. Qul hal yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah Muhammad SAW, apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak Allah? Innama yatadakkaru ulul albab. Sungguhnya hanya ulul albab, orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Loh, kita berakal sehat, wahai anakku yang dimuliakan Allah. Istiqomah kita kemarin apa kita sampai kepada kita semua kemarin. Orang mau diangkat derajatnya di sisi Allah, mulia di sisi Allah, pasti Allah kokohkan dulu dia dengan ujian-ujian. Pasti Allah berikan dia rahmat yang besar. Pasti Allah ingin tahu sebatas mana kemampuan dia, sebatas mana kemampuan dia untuk menerima peringatan Allah dan melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Sejauh mana itu Allah berikan pemahaman seperti itu pada kita. Di Anfal ayat 2 sampai ayat 4 Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya. Jika dibacakan ayatnya pada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Ya, ini mau dipahami ya. Kepada Allah bertawakal. Jika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Artinya selalu mengingat Allah, selalu berzikir kepada Allah, tidak hirau dengan yang lain. Yang merugikan itu tidak hirau dia. Hanya yang menguntungkan dia ambil. Dia bisa memilih dan memilah mana yang penting buat dia, mana yang nggak perlu, mana yang tidak penting, mana yang merugikan kehidupan dia. Dia tahu. Allazina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu orang yang melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Melaksanakan salat, beramal soleh. Ya, tadabbur Al-Quran, istiqomah di majelis yang penuh rahmat, yakin akan balasan Allah,
yakin akan balasan Allah ya, punya keyakinan, tidak ragu, tidak bermain-main dalam beragama, tidak khawatir dengan kekurangan dan kesulitan, tidak. Karena dia tahu di saat diuji oleh Allah, Allah akan berikan beberapa banyak penyelesaian bagi orang-orang beriman itu. Ya, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu orang yang benar-benar beriman, benar-benar beriman. Jika melaksanakan perintah Allah dengan kesungguhan, tidak tolak-toleh dengan kepada maksiat kepada Allah, nggak noleh ke sana. Masalahnya kita sebagai orang beriman terkadang menoleh kepada maksiat kepada Allah. Terkadang kita menoleh dengan keraguan. Terkadang kita menoleh dengan kesibukan yang tiada henti. Menoleh kepada kebingungan yang tiada henti. Menoleh kepada apa? Urusan orang yang tidak ada gunanya. Itu yang menghalangi perjuangan kita untuk dekat kepada Allah. Itu yang menghalangi solusi kita, solusi untuk menuju kebenaran, jalan yang lurus, solusi untuk menyelesaikan problematika kehidupan kita. Ini berulang kali Fakir sampaikan, saking pentingnya. Ya, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Loh, ini disampaikan seperti ini mulianya firman ini. Ya, perhatikan ini. Bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Coba itu. Pakai ulang ya. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka derajat yang tinggi, derajat yang mulia di sisi Allah dan ampunan serta rezeki yang mulia. Coba itu. Ya. Masih sibuk, bingung dengan dunia, bingung, sibuk, tegang dengan dunia, tegang dengan hasil besok apa, masih itu bisikan laknatullah untuk menjauhkan kita daripada apa? Daripada kasih sayang Allah, daripada keridhaan Allah, daripada belayan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Surah Thaha 75 Allah pertegas, a'udzu minasyaitonir rajim, wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Siapa yang datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah beramal soleh, mereka itulah orang-orang yang memperoleh derajat yang tinggi, mulia. Datang dengan amal soleh. Kalian ini adalah orang-orang yang datang dengan amal soleh, duduk bersama-sama dengan Quran, kemudian kamu dalam dudukmu ini kamu berusaha memahaminya, kemudian melaksanakannya dengan kesungguhan. Itu namanya datang dengan amal soleh. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Fakir ulang itu. Ya, siapa yang datang kepadanya, kepada Allah dalam keadaan beriman dan telah beramal soleh, mereka itulah orang-orang yang memperoleh derajat yang tinggi atau mulia, yaitu apa? Di sisi Allah, di sisi pertolongan Allah. Selalu ada Allah dalam kehidupannya, selalu ingat Allah dalam kehidupannya, selalu dalam pertolongan Allah dalam kehidupannya, selalu dijaga daripada maksiat kepada Allah, tidak sampai melanggar hukum-hukum Allah dalam kehidupannya. Itulah orang-orang yang beruntung. Itulah ulul albab, orang yang punya akal fikiran, orang yang berfikir ya dengan cara berfikir yang baik. Di An-Nisa ayat 95 dan 96, di sini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama orang-orang mukmin yang duduk dan ikut berperang
tanpa mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Loh, kalian ini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Kau datang kemari dengan bensin, ada perjalanan yang jauh sampai 1,5 jam, belum hujan, belum capek. Itu dihitung oleh Allah dan Allah lipat gandakan sebagai amal soleh yang akan membuat engkau semua, kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Itulah derajat yang mulia. Selalu dalam solusi, itu derajat yang mulia. Selalu dalam ampunan Allah, itulah derajat yang mulia. Ya. Kemudian faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajat wa kullu wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Ini Allah berfirman, Allah menyampaikan, Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang ya tanpa uzur. Pada mereka masing-masing Allah menjanjikan pahala yang terbaik, yaitu surga. Tapi Allah melebihkan orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Darajati minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahima. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu beberapa derajat darinya serta ampunan dan rahmat. Serta ampunan dan rahmat. Ya, rahmat Allah ini rizqan kariman, ingat ya, rizqan hasanan, yang turun dari langit dan yang tumbuh di bumi. Yang disampaikan ayat 75 tadi, wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Mempunyai derajat yang tinggi, mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Firman Allah ini sangat menjelaskan bagi kita semua. Jadi kita ini dimanjakan oleh Allah. Jika kita membaca Quran dan memahaminya, maka kita dimanjakan oleh Allah. Dengan apa? Dengan amal soleh. Dimanjakan dengan solusi. Dimanjakan dengan rizqan kariman, rizqan hasanah. Dimanjakan dengan ikhlas, tabah. Dimanjakan dengan khusyuk. Dimanjakan dengan qanaah. Dimanjakan dengan hal-hal yang indah-indah oleh Allah. Maka duduk di sini Miliadul Jannah, ini satu kemuliaan yang besar bagi orang-orang beriman kepada Allah. Inilah derajat yang mulia, inilah derajat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang disampaikan surat Tauha tadi itu di ayat terakhir sendiri. Ya. Fa ulaika lahumud darajatul ula. Ya, mereka itulah orang-orang yang memperoleh derajat yang tinggi atau mulia. Derajat tinggi mulia itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Ali Imran ayat 139 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang merupakan pamungkas bagi pembahasan kita malam hari ini. Ya, diperhatikan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Perhatikan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, janganlah kamu merasa lemah dan janganlah pula merasa bersedih hati, padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang mukmin. Ya, Allah menghibur kita, jangan khawatir. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ojo khawatir, ojo wedi. Jangan ragu kalau kau ruku dan sujud, kalau kau datang di majelis penuh rahmat, kalau kau bersaudara dengan cara yang baik, kalau engkau taat kepada Allah, kalau kau menjauhi maksiat kepada Allah, kalau kau menjauhi kezaliman pada dirimu dan orang lain, maka kata Allah, jangan khawatir, jangan bersedih.
Ya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Enggak usah wedi, enggak usah khawatir. Allah akan selalu menjaga kita orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita tuh orang dirahmati Allah, selalu diberikan jalan keluar dari segala permasalahan kita. Karena orang yang tidak punya jalan keluar adalah orang yang rugi. Orang yang tidak punya jalan keluar berarti itu orang yang sering maksiat kepada Allah. Orang yang punya jalan keluar itu orang yang ditolong oleh Allah. Yang orang yang ditolong adalah orang yang in kuntum mu'minin, jika dia orang-orang mukmin. Ya. Ini perlu dipahami. Usikum an-nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, rahmati kami, ya Allah, muliakanlah kami dengan ketaatan, keimanan, ya Allah, dan derajat yang mulia di sisimu, ya Allah, sebagai hambamu. Hamba adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Hamba adalah yang sujud kepadamu. Hamba yang tawakal akan perintah-perintahmu. Hamba yang tawakal akan ujian-ujianmu. Hamba yang bersyukur kepadamu, ya Allah. Abdan syakura, abdan syakura, abdan syakura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.